Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rahman dari kelas TFR 31/21. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang HAM atau biasa disebut hak asasi manusia. Kelahiran HAM, awal mula dari munculnya konsep hak asasi manusia adalah pada tahun 1215 sampai pada tahun 1945 muncullah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melindungi ketertiban dunia berdasarkan asas kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir, tetapi nyatanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap hak asasi warga negaranya. Hal ini mendorong pemikiran bahwa perlu adanya aturan tertulis yang melindungi hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi warga negara agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak di kemudian hari. Hak asasi manusia sudah menjadi pembahasan sejak abad 1715 setelah Perang Dunia Kedua, dan pada pembentukan PBB pada tahun 1945. Pada abad ke-20 berkembangnya adanya konferensi hak asasi manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum dan hak-hak sosial. Pada masa ini munculnya piagam PBB. Mendeklarasikan piagam hak asasi manusia, yaitu Universal Declaration of Human. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara bijak agar tetap setara dengan sila dan Pancasila. Banyak kelompok yang memperjuangkan HAM, namun kadang kurang sejalan dengan Pancasila, seperti halnya sila kedua. HAM menurut singkatan dari hak asasi manusia. Menurut para ahli, HAM sebagai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Secara harfiah, pengertian HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai orang manusia. Kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, bahkan kekayaan dan kelahiran. Pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kemerdekaan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki suatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga adalah hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam memerintahkan, hak pilih, dipilih, dan memilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan
yang sama dalam hukum dan memerintahkan adalah hak asasi yang keempat, yaitu right of illegal equality. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan kebudayaan, sosial dan kultur right. Misalnya, hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang keenam adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan, dan perlindungan atau yang biasa disebut procedural right. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung arti bahwa di samping menuntut dan melaksanakan hak, kita harus juga mengutamakan kewajiban. Contoh lainnya, seorang warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Namun, warga negara juga wajib membela negara apabila negara memintanya. Yang kedua, bersifat relatif. Yang ketiga, keterpaduan. Yang keempat, keseimbangan. Dan yang kelima adalah kerjasama internasional yang saling menghormati. Yang keenam, taat pada peraturan. Kita dilahirkan dengan adanya hak asasi manusia dan kita memiliki hak kebebasan, tapi yang namanya peraturan itu ada dalam suatu negara maupun lingkungan sekolah, dan mau sebebas apapun kalau kita melakukan kesalahan, kita akan mendapatkan hukuman. Yang ketujuh adalah keterkaitan sistem politik. Yang kedelapan, kesamaan harkat dan martabat. Dan yang kesembilan, prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. 10. Perlindungan masyarakat adat. 11. Mendahulukan hukum nasional. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab pemerintah. Pelanggaran HAM berat. Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia menyangkut kejahatan genosida dan kejahatan manusia atau kemanusiaan. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara mungkin membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, dan yang lain sebagainya. Menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kerusakan fisik dan sebagainya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang kedua adalah terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan seragaman yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengungsian atau pemindahan penduduk secara paksa, penampasan kemerdekaan atau perampasan beberapa fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan atau pemanduran atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Selain itu, pembunuhan aktivis HAM Munir pada 2004 dapat dijadikan contoh, hingga seperti kebrutalan aparat dan aksi reformasi dan korupsi pada 2019 juga terjadi pada bulan itu. Nah, itu adalah contoh pembelaan hak asasi manusia kita hidup di negara ini. Itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda tapi tetap satu juga. Yang dimaksud
beda tapi satu tujuan, yaitu jika ada pemerintahan menyampaikan sesuatu yang kita tidak sepakati, kita sebagai warga negara boleh usul dengan cara berpikir yang tenang, jangan menggunakan kekerasan. Hakikat dan makna HAM bagi bangsa Indonesia. Yang nomor 1 adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 bulan 8 1945. Deklarasi HAM, kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua, Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dinamakan makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibagi menjadi 2 nilai kunci mendasarkan dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlakukan untuk kehidupan yang bermartabat universal. Mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di Indonesia, di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak berbatas atau semena-mena. Tujuan harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Kesimpulannya adalah pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak dapat didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran HAM yang ringan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh pihak negara dan bukan negara. Saran saya, sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati, menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.